Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto, Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto berdasarkan beberapa teori, manga dan spekulasi, kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer, ya, ini hanyalah teori fanfictions untuk Boruto lovers karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. By the way sob, alhamdulillah ini sudah road to ribuan subscriber ya, jadi bantu makin bertumbuh lagi dengan subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, itu gratis. Karena juga ini berkelanjutan, biar nggak miss, tonton dulu video kita sebelumnya ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Oke, setelah kemarin kita melihat bahwa kedatangan Kaguya itu membuat pertempuran berjalan menarik, dan para shinobi yang disegel itu akhirnya semuanya bisa dibebaskan. Mereka para veteran akan unjuk gigi kemampuannya mulai dari sekarang. Kedatangan Kaguya benar-benar mengubah segalanya. Dia ternyata sudah bekerja sama dengan dua putranya Hagoromo Hamura di tim lain. Mereka kini akan membahas juga mengenai ancaman buah cakra. Keadaan semakin darurat, tetapi mereka tetap menargetkan dan waspada terhadap Shibai. Menghilangnya beberapa Otsutsuki ini adalah pengaruh dari timeline alternatif. Dalam semesta yang penuh dengan kekuatan tak terbayangkan, di mana batas antara kehidupan dan kematian semakin kabur, Boruto kembali ke bumi. Namun, kepulangannya bukanlah awal dari kedamaian, melainkan pintu menuju konflik yang lebih dalam dan lebih kelam. Terkadang, musuh yang paling sulit dihadapi bukanlah yang berdiri di depan kita, melainkan mereka yang berada di dalam bayangan teman dan keluarga kita. Ketika kegelapan menyelimuti para aliansi shinobi, rasa percaya yang dulu begitu kuat mulai terkikis, dan mereka kini tak lagi mampu membedakan sekutu dari ancaman. Dengan amarah yang membara dan tekad yang membatu, Boruto dihadapkan pada kenyataan pahit. Mereka yang ia cintai tak lagi berdiri di sisinya, bahkan sang ayah, Naruto, sang ikon harapan shinobi, mulai meragukan jalan yang ia tempuh. Namun, dalam bayang-bayang pengkhianatan ini, tersimpan sebuah rahasia kuno yang diwariskan oleh Kaguya, sang pendiri klan Otsutsuki, yang bisa menjadi satu-satunya harapan bagi Boruto. Tapi, apakah harga dari kekuatan ini terlalu mahal untuk dibayar? Kaguya sebelumnya memberitahu Boruto tentang kabar penting tersebut dari timeline lain. Naruto, seperti biasa, menunjukkan semangatnya yang tak pernah luntur. Meskipun ancaman datang bertubi-tubi, dia menegaskan bahwa tekad api shinobi tidak boleh padam begitu saja. Kita tidak boleh takut pada masa depan, katanya, yakin sekali. Ancaman apapun yang datang, mereka akan hadapi bersama, sama seperti dulu. Tapi suasana yang tadinya serius langsung berubah ketika Obito datang dan mendekati Naruto dan Sasuke. Dengan nada serius, Obito menyarankan agar mereka membagi tugas, karena jika Shibai mereka serang bersama, aliansi yang melindungi Shibai bisa saja terkena dampak serangan mereka. Bayangkan, kalau kekuatan mereka malah melukai aliansi sendiri, bukannya menyelesaikan masalah malah tambah runyam. Boruto setuju, menyadari betapa sulitnya situasi ini karena aliansi masih terpengaruh oleh Zeno. Rumit sekali, bukan? Tapi belum selesai Boruto bicara, tiba-tiba saja Shikamaru muncul dan menggunakan Kage Shibarin Jutsu untuk menahan Boruto. Sepertinya Shikamaru sudah terpengaruh oleh manipulasi Zeno juga. Boruto bisa menebak apa yang akan terjadi. Memang begitulah kalau kembali dalam situasi perang begini, ya. Naruto pun tak tinggal diam, langsung mencoba menenangkan situasi. Tetapi Shikamaru tampaknya ingin memastikan sesuatu yang besar, sampai-sampai dia mendekati Boruto dan mengacungkan kunai ke leher Boruto. Boruto hanya bisa tersenyum dingin melihat Shikamaru begitu curiga padanya. Dengan santai, Boruto mengingatkan Shikamaru bahwa dia baru saja kembali setelah menyelidiki para Otsutsuki dari dimensi lain. Bukannya merasa tenang, Shikamaru malah terus menuntut pembuktian. Sambil membuka bajunya, Boruto menunjukkan simbol hitam di dadanya. Shikamaru akhirnya terdiam, mungkin mulai ingat bagaimana Boruto pernah terluka oleh Kawaki di masa lalu. Luka itu adalah bukti nyata bahwa Boruto sempat hampir mati. Melihat tanda tersebut, Shikamaru mulai memahami situasinya, meski tetap diam-diam curiga. Namun, tidak semua orang di sana setuju dengan perubahan sikap Shikamaru. Ino, misalnya, langsung panik dan meneriakkan bahwa Shikamaru seharusnya tidak mendekati Boruto. Dia yakin Boruto adalah musuh,
Dan dengan bantuan burung Choju Giganya, Ino menarik Shikamaru agar menjauh dari Boruto. Shikamaru sendiri merasa dilema. Dia mempercayai Boruto, tapi situasi di sekitar tidak memungkinkan mereka untuk berbicara lebih jauh. Bahkan Sai sampai harus turun tangan untuk menenangkan Shikamaru, yang semakin tak tenang. Aliansi pun bersatu suara, bersorak dengan penuh semangat untuk menghajar Boruto, sampai mati kalau perlu. Bayangkan betapa beratnya perasaan Boruto melihat semua teman dan aliansinya begitu bersemangat, namun malah melawannya. Semua ini hanya karena mereka dimanipulasi oleh Shibai. Boruto tidak bisa menutupi rasa sayangnya pada mereka, walaupun situasinya sungguh menyakitkan. Di tengah perasaan campur aduk itu, Naruto mencoba menenangkan Boruto. "Tenang saja, pasti ada jalan keluar dari semua masalah ini," katanya. Untungnya, Mitsuki dan Sarada muncul untuk menenangkan Boruto. Mitsuki, seperti biasa, mengingatkan bahwa Boruto adalah mataharinya yang membuatnya bersinar. Mitsuki berjanji akan selalu berada di sisi Boruto, apapun yang terjadi. Kata-kata itu sedikit melegakan Boruto. Namun, situasi tidak berhenti memanas. Saat mereka berbicara, tiba-tiba saja Konohamaru muncul dan menyerang Boruto dengan Odama Rasengan. Beruntung, Boruto bisa menghindar dengan berteleportasi ke atas pohon menggunakan Hiraishin. Namun, Konohamaru tidak berhenti di situ, dia langsung mengejar Boruto, sampai akhirnya Sasuke harus turun tangan. Dengan kekuatan Rinnegan, Sasuke mengeluarkan besi hitam yang melukai Konohamaru. Konohamaru, yang terluka, mengingatkan bahwa Sasuke memang tak pernah berubah, baginya, Sasuke tetap seorang buronan. Di tengah kekacauan ini, Boruto menerima pesan dari Kashin Koji melalui katak. Kashin Koji memberitahu bahwa dia sedang bertarung dengan Shibai, namun mendengar kabar tentang Boruto kembali ke bumi. Mendengar ini, Shibai yang ternyata sudah menyadari situasi ini langsung membuat rencana untuk menangkap Boruto, bahkan membawa Boruto ke Jubi agar segera dimakan. Shibai begitu berambisi ingin segera membangkitkan buah cakra. Begitu mendengar rencana Shibai, Boruto tak bisa menutupi kekesalannya dan langsung bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan buruk. Sementara itu, di langit, Hagoromo dan Hamura sedang sibuk bertarung melawan klon-klon Shibai yang jumlahnya mencapai ribuan. Di tengah pertempuran, Hagoromo merasakan cakra Boruto telah kembali ke bumi. Mendengar ini, Kaguya akhirnya memutuskan untuk turun tangan. Menurut Kaguya, karena Boruto telah kembali, inilah saatnya dia memberikan sesuatu yang istimewa. Kaguya akhirnya mengungkapkan rencananya untuk memberikan kekuatan tambahan kepada Boruto. Tidak tanggung-tanggung, dia akan memberikan replika dari buah cakra yang pernah dia simpan. Buah cakra ini adalah kombinasi dari cakra miliknya sendiri dan cakra para Otsutsuki lainnya. Dengan memakan buah ini, cakra Boruto akan berevolusi menjadi tak terbatas. Ini jelas sesuatu yang besar, bukan hanya untuk Boruto, tetapi juga untuk seluruh aliansi yang selama ini mempertaruhkan nyawa. Hamura, yang mendengar rencana ini, khawatir jika pemberian kekuatan ini akan mempengaruhi Momoshiki yang berada dalam tubuh Boruto. Namun, Kaguya meyakinkannya bahwa Momoshiki akan tetap ada dalam tubuh Boruto. Sejak awal, Boruto dan Momoshiki sudah saling terikat, bahkan hidup Boruto kini bergantung pada data Momoshiki. Meskipun begitu, Kaguya percaya bahwa Boruto akan dapat mengendalikan pengaruh Momoshiki lebih baik lagi setelah menerima kekuatan baru ini. Namun, Hamura masih belum puas dengan jawaban itu. Dia bertanya lagi kepada Kaguya, apakah mereka benar-benar bisa mengalahkan Shibai yang asli. Kaguya mengakui bahwa kekuatan Shibai memang di luar dugaan, dan saat ini, mereka mungkin belum bisa sepenuhnya menandingi Shibai. Tapi, dia menaruh harapan besar pada Boruto. Jika ada yang bisa mengalahkan Shibai suatu hari nanti, Kaguya percaya itu adalah Boruto. Disinilah monolog ini berakhir, meninggalkan banyak pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Tetapi satu hal yang pasti, perjuangan Boruto masih panjang, dan dia membutuhkan semua bantuan serta kekuatan yang bisa dia peroleh untuk menghadapi ancaman sebesar Shibai. Dengan demikian, kesimpulan untuk video awal ini, Boruto, yang awalnya harus memilih antara kekuatan atau keluarganya, menemukan bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari kekuatan fisik atau teknik yang legendaris, tetapi dari keberanian untuk melawan takdir dan menentukan jalannya sendiri. Aliansi shinobi yang telah dimanipulasi oleh Shibai akhirnya disadarkan, menyadari kesetiaan Boruto yang tak tergoyahkan pada teman-temannya. Di akhir perjalanan, Boruto bukan hanya memenangkan pertarungan melawan Shibai, tetapi juga berhasil menguasai kekuatan dalam dirinya dan memulihkan kepercayaan aliansi padanya. Pada akhirnya,
Boruto berhasil memecahkan siklus takdir Otsutsuki, menyelamatkan dunia shinobi. Keadaan yang semakin kacau itu menuntut Boruto dan yang lainnya untuk terus fokus melanjutkan pertarungan Ragnarok tiada akhir ini. Nah, ceritanya selesai sampai di situ. So, terima kasih ya telah menonton Boruto episode terbaru part ke-163 ini adalah Kaguya berikan kekuatan dewa rahasianya pada Boruto. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga to Blue Vortex. Ki, have a nice day nakama, see you next time and salam shinobi.